Sis, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain alam bawah sadar kalian. Yang mana artinya kita ingin bawa ke kesadaran kita secara penuh tentang hal-hal yang sudah sangat menjadi otomatis gitu, di kesehari-harian kita ya. Yang sehingga seakan-akan realitas kita itu terprogram ya. Dan tak sadarkan ya, karena memang alam bawah sadar itu yang menentukan lebih punya 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 dalil, punya punya apa sih namanya, punya kuasa punya sangat signifikan buat kenyataan kita gitu, karena kita kelakuan, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, tindakan kita tuh berdasarkan hal-hal yang sudah rutin kita lakukan, jadi sampai kita lupa terkadang gitu. Jadi untuk menghindari repeating the lessons ya, sering kita sadarin, sering kita menemukan gitu situasi di mana situasi yang berbeda, orang yang berbeda, tapi rasanya sama. Kenapa sih gue selalu ditipu? Kenapa sih gue selalu disakitin? Padahal gue udah tinggalin ini, gue tinggalin itu, tapi masih aja kita nemuin hal yang kurang lebih sama gitu. Entah modelnya, kisahnya beda, tapi tetap ditipu-ditipu aja gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang memang di luar kesadaran kita. Nah, yang dengan bacaan ini gue pingin bawa yang tidak kita sadarin itu, jadi kita jadi ngeh gitu loh, kita jadi sadar gitu, ngeh tepatnya. Oke, ini untuk kalau kamu punya Pisces di bercat kalian, di bercat kamu, artinya ini bisa buat kamu. Crosswatcher kalian juga boleh nonton, welcome untuk join, karena energinya suka ketukar, jadi bisa juga ini energinya buat kalian. Tapi up to you. Pisces, alam bawah sadarnya. Setelah kita menyadari gitu, kurang lebih kalau emang resonate gitu, kurang lebih semoga itu bisa membantu untuk melihat pattern kita sendiri, sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita rubah, sehingga realitas kita pun berubah. Oke, kita pakai good tarot ya. Pisces, alam bawah sadarnya. Ten of Water, cakep Pisces. Challenge-nya Seven of Current ya. Sekarang kalian ada Ten of Water, Seven of Wands. Challenge-nya fondasi atau distant past, Three of Earth, Three of Pentacles, recent past yang baru saja lewat, Five of Fire, fokus, Seven of Water, near future, Three of Water, Three of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Moon. Pihak ketiga, kok pihak ketiga terus ya?
Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari. King of Earth, King of Pentacles. Ketakutan dan harapan kalian. Eight of Fire, Eight of Wands. Outcome, Messenger of Earth. Three of Fire, Three of Wands. Kalian lagi menunggu atau kalian ingin menghampiri? Kalian ingin kembali atau kalian lagi menunggu seseorang kembali? Sesuatu kabar dari seseorang yang kalian tahu itu akan pasti kembali. King of Fire, King of Wands. Mungkin kalian dealing dengan Aries, Leo atau Sagittarius. Ya. Tapi ini lebih buat gue King of Fire itu energinya lebih ke Aries ya, yang mana buat kalian itu adalah income, value, material possession, prioritas ya. Dan itu ada hubungannya juga di kesehari-harian kalian ya. Eight of Air, Eight of Swords. Kalian merasa terjebak oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Ya. Atau seorang menjebak, kalian terjebak oleh tipuan-tipuan dari orang lain. Kalau kalian dealing dengan manipulator, bisa saja. Ten of Earth, Ten of Pentacles, tentang kemapanan dan stabilitas, komitmen, rumah. The Empress, kalian ingin memulai sesuatu yang baru atau kalian berhubungan dengan pihak ketiga atau kalian sendiri adalah si orang ketiga. Empress itu Divine Feminine, energi Libra atau Taurus ya, yang mana Libra buat kalian itu ada di merging, joint venture, sex, misteri, occult, partners resources, shared finance ya. Dan Venus lagi di Libra. Kalau Taurus itu buat kalian ada di komunikasi. Sedangkan sekarang itu Libra ada di ending. Oke. Mungkin ada yang hubungannya berakhir atau maksudnya joint venture berakhir ya, atau ada yang relationshipnya berakhir terus berusaha dengan gono gini ya. Mungkin ada yang misterinya akan berakhir, komunikasinya yang akan berakhir, maksudnya komunikasi yang berakhir, relationship yang berakhir. Ya. Page of Earth, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin mengembangkan wawasan dan keterampilan kalian. Kalian akan moving on, the Chariot ya, energi Pisces.
Tapi kalian belum mampu untuk moving on. Kalian masih tertahan. Dan itu hubungannya ada di kreativitas yang kunci, keblok. Apapun yang kalian ingin mulai itu masih tertahan gitu, masih belum lancar gitu kayaknya, masih banyak yang ngeblok kalian, energi kalian. Dan itu mungkin ada hubungannya juga dengan romance, love affairs. Yap, Tower, energi Scorpio. Buat kalian itu tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak, tentang foreigns yang berakhir, ya. Travel yang berakhir. Tower itu kan crawling, ya. Hukum, wisdom. Ya, kalian ingin membangun jati diri kalian lagi. Six of Earth, Six of Pentacles, energinya Libra. Membangun segala sesuatunya lebih dengan keharmonisan dan lebih balance. Ya, mungkin kalian dealing dengan Scorpio, Libra, Cancer, Taurus, Aries. Tapi sekarang kalian bahagia, kalian punya damai dengan Ten of Cups. Kalian sudah komplit, kalian sudah merasa komplit, ya. Kalian sudah mencapai ultimate happiness. Kalian sudah merasa komplit, damai, happy, benar-benar happy, ya. Challenge-nya adalah Seven of Fire, Seven of Wands, yang mana ini gambarnya unicorn, ya. Kalian challenge adalah mempercayai untuk percayakan sesuatu yang mungkin kelihatannya mustahil atau impossible, ya. Untuk kita mampu menciptakan apapun yang kita percayai. Jadi kita diminta untuk lebih percaya. Kalau kita mampu. Foundation, Three of Earth. Fondasinya adalah kalian lagi mencoba untuk bekerja sama, cari kolaborasi. Kalian ingin membuka wawasan, kalian ingin melebarkan sayap, atau kalian berurusan dengan pihak ketiga. Dan di recent past yang sudah lewat adalah konflik batin, juga bisa konflik batin atau challenge, ya. Itu sudah kalian lewati, dan sekarang fokus kalian adalah segala pilihan dan opsi atau ilusi, ya. Apa yang ingin kalian lakukan selanjutnya? Kalian lagi menyusun strategi tentang apa sebaiknya yang harus kalian lakukan. Energi kalian sendiri.
in the near future. Three of Waters, Three of Cups. Ada yang rekonsiliasi, reuni, hanging out, yeah. Suatu to celebrate, something to celebrate maksudnya. Yeah. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The moon, energi kalian sendiri memang. Nah, kalian kalian menyimpan rahasia. Kalian tidak ingin mengungkapkan segalanya. Kalian sangat in tune dengan perasaan kalian sendiri. Ada rahasia-rahasia yang akan terungkap. Dan dia tuh tentang romance dan love affairs loh. Tentang kreativitas kalian sendiri. Kalian atau ini tentang segala sesuatu yang kalian juga masih nggak tahu gitu. Tentang unknown. Masih banyak ketidakjelasan dalam diri kalian sendiri yang kalian tidak tahu. Itu seakan-akan misteri gitu buat kalian, sesuatu yang kalian nggak punya jawabannya. Pihak ketiga mulu, eksternal faktor yang mempengaruhi kalian. Energinya Taurus, King of Pentacles, atau Capricorn, atau juga Virgo ya. Buat gue biasanya King of Pentacles itu energinya Taurus, yang mana sekarang Uranus lagi di sana. Jadi ya ini juga bisa tentang komitmen, tentang structure, tentang income ya, value kalian, tentang komitmen, tradisi, being grounded financially, mature financially. Dan biasanya King of Earth itu karakternya adalah dia kecukupan, dia berkecukupan ya. Mungkin ya kalian dealing dengan seorang Taurus, atau kalian punya Taurus di berchart kalian. Kalian ingin membangun, kalian ingin membangun struktur ya. Kalian ingin membangun struktur yang kuat, yang solid dan kuat. Dan kalian menjunjung tinggi nilai, yang jelas kalian menjunjung tinggi nilai-nilai value, kegunaan dari fungsi dari segala sesuatu. Taurus itu buat kalian ada di komunikasi ya. Ya, ada komunikasi tentang relationship. Pisces, ketakutan dan harapan. Eight of Wands, komunikasi, fast communication, dan juga action, movements ya, travel. Energi Sagittarius, yaitu tentang karir, long term goals, reputasi kalian sendiri, dan juga tentang status sosial kalian. Ini bicara tentang energi Jupiter ya. Akan
akan ada sesuatu yang mengasihkan. Nggak perlu kalian takutin, percaya sama gue, nggak perlu kalian takutin. Outcome-nya messenger of earth. Ada yang ingin menyampaikan tentang nilai-nilai, value-value, atau akan ada yang ingin memulai sesuatu yang baru yang nyata dengan kalian. Entah itu kontrak, entah itu pekerjaan, entah itu kolaborasi, entah itu komitmen, ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Gue pingin klarifikasi itu outcome. Messenger of earth. Two of air, two of swords, six of water. Oops. The word. Eight of air, eight of swords. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, atau kalian punya Aquarius di birth chart kalian. By the way, ya, kartunya kurang lebih sama dengan Aquarius outcome ya. Yang membedakan di sini adalah the word di Aquarius, dia klarifikasinya dapat ini apa, justice ya. Karena ada nostalgia di sini juga, dan ada Two of Swords tentang kurangnya informasi untuk mengambil keputusan atau tindakan, atau tentang denial, bisa juga denial ya. Energinya adalah denial untuk menerima suatu kenyataan, atau hanya itu opsi yang kalian punya untuk mengambil keputusan. Kalian masih belum mau melihat opsi itu, hanya itu gitu loh, tinggal dipilih. Atau ya kalian lagi menunggu kejelasan tentang, mungkin kalian punya hubungan ya, punya soul connections yang sudah berakhir. Dengan Six of Cups di situ biasanya adalah nostalgia atau soul connection ya. Dan the world itu energi Aquarius, tentang sesuatu yang sudah komplit, sesuatu yang sudah berakhir, tentang komunikasi, tentang komunikasi, tentang teknologi juga. Tiga, nomor 3, 21, 3. Mungkin sesuatu yang mengecewakan, jadi yang maksudnya membuat kalian sakit hati, tapi itu sudah berakhir juga gitu. Kalian udah moving on juga dari sakit hati itu gitu loh. Dan energi Aquarius di situ ending kan ya buat kalian. Yang mana itu home and family. Home and family. Kok home and family? Maksudnya kalau sekarang kan Scorpio ya. Enggak, itu di romance, kreativitas, romance, dan love affairs ya. Ingin memulai sesuatu yang baru kan sekarang. Ya itu. Ini tentang kreativitas kalian juga. Messenger of Earth ya. Akan ada masukan-masukan yang mungkin kecil, income yang mungkin kecil, dan itu menyangkut dengan kreativitas dan ya kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Itu tentang teknologi dan komunikasi. Eight of Air, kalian merasa terjebak
Ten of Earth, tentang stabilitasan dan kemapanan ya. Kalian lagi benar-benar membangun komitmen terhadap diri kalian sendiri, atau ya untuk kestabilitasan dan kemapanan kalian sendiri. Kalian lagi membangun itu, tapi kalian merasa terjebak dengan energi itu air ya. The Empress, balik lagi energi Libra dan Taurus, tapi Venus lagi di Libra masih. Sebentar lagi baru dia akan pindah ke Scorpio ya. Dengan Venus di Libra itu artinya ada mungkin di network kalian, friendship kalian ya, akan ada sesuatu yang baru dimulai, entah itu kolaborasi yang menghasilkan income atau ya komitmen. Page of Earth ya kan, kalian ingin mengembangkan wawasan dan keterampilan kalian juga, jadi kalian butuh apa namanya, belajar lagi dan kolaborasi. Dan kalian punya keinginan untuk moving forward, push the limit. Gue pengen klarifikasi Seven of Water, Seven of Cups di fokus kalian. The Hierophant kebalik. Oke. Messenger of Air, Five of Earth. Fokus kalian tentang energinya Uranus, rebel ya. Kalian sudah tidak mau mengikuti tradisi. Kalian ingin push the limits. Kalian tidak mau mengikuti aturan yang pada umumnya gitu loh. Dengan Hierophant kebalik ya. Atau komitmen kalian sudah kelar. Messenger of Air, spying, atau kalian ingin komunikasi, ada energi untuk komunikasi. Five of Earth tentang kehilangan, kesepian. Messenger of Water dan King of Air, energinya Aquarius, Gemini atau Libra. Yang ini Messenger of Water itu yang akan membuka hatinya ya, mencoba untuk memahami, untuk mengerti, atau ini ada permintaan maaf. Wow. Messenger of Air, jadi ada Messenger of Air, ada Messenger of Water, ada Messenger of Earth. Yang kurang nggak ada di sini, ada Messenger of Air juga. Jadi kalian benar-benar lagi ingin memulai segala sesuatu yang baru, semua energi masih di page, artinya segala sesuatunya masih bibit semua, baru ingin memulai semua. Queen of Earth and the Fool, Aries, memulai suatu mungkin income yang baru ya, pekerjaan yang baru. Queen of Earth, King of Earth, ada energinya power couple ini. Earth, Queen of Earth itu energinya Capricorn. Buat kalian itu Capricorn ada di network, friendship. Yes. Taurus itu baru komunikasi ya. Atau ini juga bisa komunikasi yang hilang.
Energinya Taurus Hierophant kebalikannya adalah nilai-nilai dan nilai-nilai dalam berkomunikasi yang hilang, atau persepsi-persepsi yang memang harus disingkirkan. Gue pengen klarifikasi The Moon. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Moon. Transformation kebalik. 2 kali luar. Four of Earth, Two of Earth, Justice. Mungkin kalian berdealing dengan Libra. Yang memang sudah berakhir. Karena Libra sekarang Scorpio, Libra itu ending, closure dan karma. Jadi mungkin kalian dealing dengan seorang Libra yang memang sudah berakhir, yang mana kebenaran itu, keadilan itu harus ada. Di bawahnya ada Page of Water. Akan ada pengertian, akan dengan yang namanya keadilan. Akan ada permintaan maaf mungkin. Ace of Waters, peluang untuk cinta yang baru. Nine of Waters, happiness. Four of Water, wow, semuanya water man, semuanya cups. Four of Cups, yang pernah miss, yang pernah gagal untuk ditangkap cintanya. The Empress, energinya Taurus dan Libra. Kalian mungkin berurusan Libra sih. Ingin memulai sesuatu yang baru, karena sesuatu sudah berakhir. Taurus itu di relationship saat ini, dan buat kalian adalah komunikasi. Ingin memulai untuk berkomunikasi lagi, mengungkapkan kebenaran, ya, dan memberikan penjelasan. Dan ingin memulai sesuatu yang baru. Page of Earth. Wow. Ini energi Leo by the way. Leo. Buat Pisces itu ada di kebiasaan sehari-hari kalian yang membuat kalian happy, dan itu membuat juga bagaimana kalian melayani orang lain juga membuat happiness, membawa happiness. Kreativitas kalian, ya. Kalian memulai sesuatu yang baru. Libra buat kalian gimana ya? Libra buat kalian Pisces. Iya, ini di set finance, partners resources, sex, juga intimacy atau misteri bahkan. Ini kan the moon ya, the unknown, rahasia, misteri, occult buat Pisces. Dan the moon ini juga mewakilkan romance, love affairs, mengekspresikan diri dan kreativitas, juga ingin memulai sesuatu yang baru. Energinya Pisces sendiri tentang jati dirinya,
dan juga ini energi yang Cancer, yaitu di sektor kelima, yaitu romance pleasure. Dan di bawah, dan ini ada di bawahnya Three of Cups, reunion, rekonsiliasi, sesuatu yang gosip, atau juga hanging out ya. By the way, the moon klarifikasinya adalah transformation kebalik. Sesuatu yang gagal transformasi. Two of Earth, juggling. Masih bingung dalam menimbang sebuah value ya, value, disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya materi, pekerjaan, income ya. Dan Four of Earth, kalian memang lagi waspada di masalah keuangan finansial, dan termasuk prinsip-prinsip value kalian sendiri. By the way, 2 tambah 4 6 Pentacles, Six of Earth, Six of Pentacles, itu balik lagi energi Libra, dimana harus ada keseimbangan ya, keseimbangan dalam memberi dan menerima, entah itu waktu, entah itu pengetahuan, entah itu skill, entah itu energi ya. Yang jelas Pentacles itu value. Yang dia akan kembali lagi dari sebuah transformasi. Oke. Mystical Shaman, apa yang bisa harus sadari? The beauty way. See the beauty in everything, Pisces. Smoky mirror. Misteri. Banyak hal yang kita tidak tahu. The moon. Unknown. Smoky mirror. Apa yang harus kita sadari? Sama ini Aqua Luminous Warrior. Segala sesuatu tentang potensial kita sendiri, bagaimana kita menggali potensial diri kita sendiri, kebenaran dan segala positivity dari dalam diri kita sendiri dengan mengungkapkan kebenaran. Walk the talk. Selama kita sudah fokus pada positivity dari dalam diri kita sendiri, kita sudah menjalankan setengah hal dari apa yang ingin kita manifestasikan, apa yang kita ingin realisasikan ya. Dan itu self worth. See the lower world. Jadi untuk memahami positivity dari dalam diri kita harus menggali lower world kita, ketidaksadaran kita ya, yang kita sudah selalu timbun, yang selalu kita abaikan. Petunjuk dan bimbingan, nasihat untuk Pisces dari alam bawah sadarnya. Kuan Yin, compassion,
Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Lepaskan segala penilaian terhadap diri kita sendiri dan orang lain dan fokus kepada cinta dan terang yang ada di setiap orang. Nggak jauh beda dengan Luminous Warrior. Cinta dan terang yang ada dalam setiap orang. Fokusnya di situ. Compassion terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Wisdom of the Oracle. Apa yang harus kita pahami? Unfinished Symphony. Ada sesuatu yang belum kelar. Ini makanya transformasinya kebalik. Deep knowing. Alright. Apa yang harus kita pahami? To be fair, Libra. Justice. Okay. Ada yang harus diadili apa? Segitunya. Fork in the road, kebalik, udah nggak ada di persimpangan jalan lagi. Kita sudah memilih apa jalannya kita. Mending kebalik, belum adanya pemahaman itu. Mending itu adalah maaf ya, memaafkan setelah berkelahi. Mending ini kalau direct, kalau straight ya. Kalau kebalikan belum ada pemahaman itu ya, sehingga memaafkan apa yang dimaafin kalau nggak ada yang minta maaf juga gitu kan, nggak ada yang minta maaf atau nggak ada yang harus dimaafin, terus kenapa harus memaafkan, right? Tapi di bawahnya imagine, kita disuruh membayangkan sesuatu yang untuk memaafkan. Bodoh. Iyain aja kali ya. Apa sih yang salah? Siapa sih yang salah? Ya mungkin kalian ngerti. Gue secara Pisces gue nggak. Emang apa yang harus gue maafin? Tapi menurut gue ini nggak ada belum adanya pemahaman ya. Jadi mystical wisdom. Apa yang dipahami gitu. Money. Find a way to abundance. Pisces. Temukan cara menuju ke suksesan, untuk kekayaan. Siap bos gitu. Apa kata universe? Untuk Pisces. Apa kata universe untuk Pisces? The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. I know. Semakin banyak energi dan intention yang saya bawa bersama dengan segala iman dan kepercayaan, semakin saya tidak takut dan bebas. Bisa baca nggak? Oh ya sutra. Di bawahnya, true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers.
Penyembuhan akan benar-benar terjadi ketika saya memberikan izin kepada diri saya untuk merasakan apapun rasa itu tanpa harus bereaksi. Siap, bos. Right? Semoga bermanfaat. Udah belum sih? Udah semangat ya. Semoga bermanfaat, dan kalau emang resonate jangan lupa untuk like dan komennya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.